Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, mata kuliah Psikologi Perkembangan 2, dosen pengampu Ibu Ririanti Rahmayani Jemain SPSI MPD dengan judul Penalaran Moral Kolber Konvensional dan Pasca Konvensional. Next slide. Hasil diskusi kelompok ini disusun oleh Rahmaniyah dengan NIM 2010 1232 227, Remi Arwandi dengan NIM 2010 1232 1001, Purnanda Ajahra dengan NIM 2010 1233 213, M Restu Gimnastiar dengan NIM 2010 1232 1007. Next slide. Yang pertama, teori perkembangan moral. Pada tahun 1963 dan 1969, Kohlberg mengemukakan teori perkembangan kognitif dalam kurung cognitive moral development. Menurut perspektif pengembangan moral kognitif, kapasitas moral individu menjadi lebih sophisticated dan kompleks jika individu tersebut mendapatkan tambahan struktur moral kognitif pada setiap peningkatan level pertumbuhan perkembangan moral. Ya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman dari kelompok saya. Terima kasih. Oke, saya akan membacakan slide ini. Di sini, tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi dan rendahnya moral seseorang. Ukurannya didasarkan pada perkembangan penalaran moral seperti yang diungkapkan oleh Lawrence Kohlberg, seorang pelajar psikologi dari Universitas of Chicago. Berdasarkan inspirasi hasil kerja penalaran moral Kohlberg ini terinspirasi dari Jean Piaget dan kekagumannya akan reaksi anak-anak terhadap isban moral. Teori ini sendiri berpandangan bahwa penalaran moral yang merupakan dasar dari perilaku etis dan mempunyai 6 tahapan perkembangan yang dapat teridentifikasi. Nah, berikut adalah tahap perkembangan moral Kohlberg. Lawrence Kohlberg atau dalam teorinya tentang tahapan perkembangan moral sendiri banyak terinspirasi dari pemikiran ahli sebelumnya, yaitu Jean Piaget. Menurut Kohlberg, manusia berkembang secara moral melalui 3 tahap yang sejalan dengan perkembangan kognitif manusia. Tahap pertama yaitu prakonvensional. Menurut Kohlberg, dalam tahap 1 ini, pada tingkatan ini anak bersikap sebanding dengan label-label kultural tentang apa yang baik atau buruk. Dan pada tahap ini dibagi menjadi 2, yaitu tahap 1 orientasi kepatuhan dan ketakutan atas hukuman. Tahap 2-nya adalah orientasi naif dan egoistik. Oke, next slide akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Dua yaitu tingkat 2 konvensional. Dalam tingkatan ini, kebaikan dilihat sejauh anak bisa melakukan apa yang diharapkan oleh orang lain. Tingkatan ini biasanya juga disebut tingkat konformitas. Tahap ini juga dibagi menjadi 2, yaitu tahap ketiga, orientasi anak yang baik, dan tahap keempat, moralitas, pelestarian, otoritas, dan peraturan sosial. Tingkat 3, yaitu pasca konvensional. Pada tingkat ini, manusia memelihara moralitas yang ia terima sendiri. Moralitas bagi manusia di tingkat ini tidak lagi berasal dari ucapan orang ataupun hukum yang berlaku. Tahapan ini juga dibagi menjadi 2, yaitu tahapan 5, moralitas kontrak sosial dan hak-hak individu, dan tahapan 6, moralitas prinsip-prinsip individu dan konsekuen. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan perkembangan moral Kohlberg. Kelebihannya yang pertama, setiap tahap memiliki jenis pemikiran moral yang berbeda sehingga memudahkan seseorang dalam memahami perkembangan moral. Yang kedua, setiap tahapan terjadi dalam urutan langkah yang sama.
Yang ketiga, dengan adanya tahapan moral tersebut, menjadikan anak lebih kreatif dan mandiri. Yang keempat, dapat membantu anak memahami bahan belajar secara lebih mudah. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, faktor kebudayaan dan perkembangan moral. Kedua, faktor gender dalam perspektif keadilan. Ketiga, faktor altruisme. Dan keempat, faktor metodologi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Restu. Baiklah, saya akan melanjutkan. Di sini ada tingkat perkembangan penalaran moral anak zaman sekarang. Perkembangan moral anak di zaman sekarang dipandang masih rendah. Hal ini dapat dilihat masih banyak anak-anak yang kurang memahami perbuatan baik dan buruk dari perbuatannya. Seperti anak yang masih suka menunggu teman-temannya, mengganggu teman-temannya, kurang mempunyai rasa empati dan tidak sedang bermain dengan teman setara, tidak terbiasa mengucapkan terima kasih. Contohnya saja bisa kita lihat pada foto yang di samping itu, pada zaman dulu anak-anak lebih sering menghabiskan waktu di lapangan bermain bersama teman-temannya, tidak memandang gender, umur ataupun suku, derajat gitu. Sekarang anak-anak itu malah sering bermain di tempat elektronik seperti di warnet ataupun pemain HP gitu. Baiklah, next selanjutnya. Penerapan metode pendidikan moral Kohlberg pada zaman sekarang dimulai dari keluarga. Keluarga merupakan peranan paling penting dalam penanaman karakter anak agar lebih baik, dan sudah seharusnya anggota-anggota keluarga yang ada di dalamnya turut campur tangan dalam pembentukan karakter anak agar memiliki moral yang baik, dan bukan lembaga sekolah maupun lembaga lainnya. Namun lembaga di luar keluarga dapat dibutuhkan apabila keluarga tersebut terdapat masalah. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah hilap dan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.